Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di channel YouTube aku. Kali ini saya akan membahas analisis teori sosiologi aspek sosial pada cerpen bulan Desember. Pertama, saya akan membahas dari pengertian sosiologi sastra. Jadi, sosiologi sastra merupakan kajian ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, mengenai lembaga dan proses sosial. Sosiologi merupakan studi sistematik tentang interaksi sosial manusia. Titik fokus perhatiannya terletak pada hubungan-hubungan dan pola-pola interaksi, yaitu bagaimana pola-pola tersebut tumbuh kembang, bagaimana mereka dipertahankan, dan juga bagaimana mereka berubah. Sosiologi sastra memperoleh 3 manfaat penting, yaitu yang pertama, memahami riak gelombang sosial yang diobsesikan oleh sastrawan. Yang kedua, memahami pengaruh timbal balik antara sastra dan masyarakat. Dan yang ketiga, memahami sejauh mana resepsi masyarakat terhadap karya sastra. Cerpen yang berjudul Bulan Desember adalah karena sebuah peristiwa yang bisa saja sudah terjadi, sedang terjadi, dan mungkin akan terjadi di suatu masyarakat, karena sastra merupakan bagian dari pengalaman, pengamatan, dan pengimajinasian. Yang pertama, ada aspek sosial dalam cerpen Bulan Desember, yaitu tokoh utama. Hubungan komunikasi dan kedekatan sosial yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah sebuah gambaran tentang kondisi kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Bisa terlihat dari kutipan berikut. Masalahnya banyak sekali yang berhubungan dengan Bu Geni. Semua penduduk yang ingin mengawinkan anaknya, pilihannya hanya satu. Bu Geni juru rias pengantin, banyak rias pengantin lain, tapi tak bisa menyamai Bu Geni. Bahkan setelah banyak salon pilihan, tetap pada Bu Geni. Pada kutipan tersebut menggambarkan kehidupan tokoh utama. Bu Geni sebagai perias pengantin menafkahi kehidupan dari riasan, walaupun tidak secara terperinci menelusuri kehidupan keluarga tokoh. Namun dapat terlihat bahwa Bu Geni adalah sosok yang menjalani kehidupan dengan apa adanya tanpa perlu memaksakan kehendak ataupun menolak kehendak Tuhan. Yang kedua itu sosial masyarakat. Kehidupan sosial yang dapat terlihat dari cerpen berjudul Bulan Desember adalah mengisahkan kehidupan tukang perias, yaitu Bu Geni, dengan permasalahan yang timbul saat-saat prosesi pernikahan. Menurut yang sudah-sudah, Bu Geni bukan perias biasa. Beliau mampu mengubah calon pengantin perempuan menjadi sedemikian cantiknya sehingga benar-benar mengelingi, tak dikenali lagi. Salah satu keistimewaan beliau adalah menyeburkan asap rokok ke wajah calon pengantin. Menurut tradisi, katanya ini disembangi dijadikan seperti kulit tembaga, bukan emas. Hampir semua perias pengantin memakai cara yang sama, namun tak ada yang menyamai kelebihannya. Pernah dalam satu hajatan, tuan rumah pingsan karena disangka anak perempuan yang dinikahi kabur. Ibu calon pengantin pingsan, bapak calon pengantin malu, dan sanak saudara mulai mencari ke teman-temannya, padahal sang calon pengantin ada di rumah. Bahkan setelah ditemukan, ibu calon pengantin masih menolak. Itu bukan anak saya, itu bukan anak saya. Ya sudah, kalau bukan anakmu berarti anakku, ayo kita pulang. Baru kemudian ibu calon pengantin sadar dan mengatakan, bagaimana mungkin anakku bisa secantik ini? Pada kutipan tersebut memperlihatkan kondisi masyarakat yang masih tetap menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan berakibat kepada yang lain. Halnya ada kehidupan sehari-hari masyarakat cenderung cepat menerima jika yang menjadi pembicaraan adalah tokoh yang memiliki nama besar dan menjadi pembincangan hangat yang sangat lama untuk bisa hilang dalam pemberitaan. Kadang-kadang juga masyarakat cenderung mencari-cari sebab ataupun akibat perbuatan dari tokoh tersebut, sehingga menjadi sesuatu yang terbaru dan dibarukan untuk menikmati oleh masyarakat. Yang ketiga, mitos dalam masyarakat. Cerpen Bulan Desember menceritakan peristiwa yang memang menarik perhatian pembaca, karena yang ditampilkan adalah sosok yang sepertinya biasa-biasa saja, akan tetapi menjadi pusat yang lebih bagi penulis. Perias pengantin yang bertugas hanya membuat calon pengantin lebih cantik dengan tambahan pemutih wajah serta hiasan-hiasan kulit dengan warna-warni yang memikat. Jika hanya sekedar
itu yang dibicarakan dalam cerpen tersebut tentu akan sangat membosankan dan tidak akan menjadi cerpen yang enak dibaca. Penulis menggambarkan sosok Perias yang sepertinya adalah sosok yang mengerikan. Dapat terlihat dari namanya Bu Geni, yang kalau dijadikan bahasa Jawa makna namanya menjadi api, karena kata atau geni dalam bahasa Jawa merupakan api. Tentu hal semacam itu sangat mengerikan karena tidak menyangka yang dalam cerita tersebut bahwa wajah Bu Geni tidak berbeda dari 20 tahun sebelum dan sesudahnya adalah keanehan yang sungguh memikat pembaca untuk mendalami kehidupan tokoh utama. Kepribadian tokoh utama yang cenderung biasa saja menjalani kehidupan tanpa merasa terbebani, menikah ya tinggal menikah, bercerai tinggal bercerai, dan tokoh utama memiliki kepribadian yang cukup patuh pada prinsip kehidupannya. Yang hal semacam inilah membuat pembaca bisa lebih mendalami kalimat-kalimat bijak yang terdapat dalam kalimat tersebut. Pada akhir cerita, penulis menggambarkan perasaan wanita yang dalam keadaan sebenarnya terhadap lelaki atau suami, yang dapat terlihat bagaimana respon tokoh utama saat ditanya apakah ingin bercerai dengan suaminya karena sudah menikah berulang-ulang kali, dan jawaban lugas dan jelas. Apakah Bu Geni pernah berpikir bercerai dengan Pak Geni? Saya tak pernah memikirkan bercerai. Kalau ingin membunuhnya, sering. Tentunya dengan keadaan yang seperti itu dapat terlihat bagaimana fitrah manusia yang memiliki perasaan terhadap pasangannya, yang tentunya tidak ingin diduakan, dan hal yang biasa juga akan didapati dalam kehidupan masyarakat, bahwa yang terbaik adalah yang benar-benar menjadi terbaik, bukan hanya hiasan umum untuk menarik perhatian. Nah, itulah pembahasan tentang analisis teori sosiologi sastra pada cerpen bulan Desember. Terima kasih yang sudah nonton video saya, semoga bermanfaat dan mengerti. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke keluarga dan teman terdekat Anda. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.